Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas soal tentang gerak partikel di bawah pengaruh gaya sensor. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Brayana dengan NIM 200340092, Prodi Fisika MK. Dosen pengampunya Fani Rahmatina Rahim SPD MPD dengan sesi 2021 10340085. Soal yang pertama, nomor 1 ya bagian A. Rumuskan sistem koordinat rotasi berdasarkan gambar berikut. Berlaku persamaan P sama dengan P aksan ditambah omega dikali R aksan. Jawabannya, dengan menggunakan koordinat polar untuk gerak melingkar ditambah dengan vektor Z, maka koordinatnya yaitu R, theta. Di mana R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, sedangkan theta sama dengan arc tan Y per X. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Gerak suatu benda dalam koordinat polar, R sama dengan RT, theta sama dengan theta T, di mana R sama dengan konstan. Jadi, yang berpengaruh dengan theta, turunan dari dr per dt sama dengan r dot. Dan turunan kedua dari r per dt kuadrat sama dengan min r dot terhadap r. Omega sama dengan d theta per dt. Gamma sama dengan d omega per dt sama dengan d kuadrat turunan kedua dari d theta per dt kuadrat terhadap theta. Persamaan umum dari koordinat polar yaitu R sama dengan R dikali R topi. Ini adalah gambarnya. R topi sama dengan R topi dikali theta, sedangkan theta topi sama dengan theta topi dikali theta. Suatu perubahan theta sebesar d theta akan menghasilkan dr atau dr topi sama dengan theta topi dikali theta topi d theta. Dan perubahan dalam arah yaitu minus r topi sebesar d theta akan menghasilkan d theta topi. Memperoleh hubungan-hubungan yaitu dr topi per dt sama dengan dr topi per d theta sama dengan theta topi. D theta topi per d theta sama dengan min r topi. Jika turunan r topi dan theta topi terhadap waktu dengan sifat diferensial diperoleh, dr topi per dt sama dengan dr topi per d theta dikali d theta per dt, di mana dr topi per d theta itu adalah theta topi, sedangkan d theta per dt sama yaitu omega, dan d theta topi per dt sama dengan d theta topi per d theta dikali d theta per dt.
Dari persamaan kelima, jika diturunkan terhadap waktu, diperoleh R sama dengan R dikali R topi. Turunannya yaitu dr per dt sama dengan dr per dt theta topi ditambah R dikali dr topi per dt. P sama dengan R dot dikali R topi ditambah R1 omega theta topi. Dan diferensialkan terhadap T sekali lagi. A sama dengan dv per dt R topi ditambah D R omega per dt theta topi sama dengan dv per dt R topi ditambah dr per dt omega ditambah R dikali D omega per dt dikali theta topi sama dengan A dikurang omega kuadrat R ditambah R top dikali R topi ditambah gamma R ditambah 2 omega R theta topi. Untuk soal 1 bagian D. Apakah syarat atau karakteristik yang membedakan kerangka acuan inersia dengan kerangka acuan non-inersia? Jika suatu kerangka acuan inersia adalah suatu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan, tidak bergerak dipercepat, di mana hukum inersia berlaku, di mana hukum gerak Newton berlaku, di mana tidak terdapat gaya-gaya fiktif. Suatu kerangka acuan non-inersia adalah suatu kerangka acuan yang kecepatannya berubah-ubah dipercepat, diperlambat, atau bergerak dalam lintasan titik lurus berbelok. Geraknya dipercepat, di mana hukum inersia tidak berlaku, di mana muncul gaya-gaya fiktif agar hukum gerak Newton tetap berlaku. Itu soal kedua, bagian A. Rumuskan posisi pusat massa dinamika sistem partikel. Sebuah sistem terdiri dari 3 partikel, masing-masing terdiri dari unit massa M1, M2, M3 dengan posisi vektor R1 sama dengan 2I ditambah 4J ditambah 3K, vektor R2 sama dengan I ditambah 2J ditambah 3K, vektor R3 sama dengan 5I ditambah 2J ditambah 3K. Vektor kecepatan 1 sama dengan I ditambah 2J ditambah 2K, vektor kecepatan 2 sama dengan 3I ditambah 2J ditambah K, sedangkan vektor ketiga yaitu 2I ditambah J ditambah 2K. Rumus posisi pusat massa yaitu RPM sama dengan vektor R sama dengan 1 per M N sigma I sama dengan 1 MI vektor R1. Jadi, tidak hanya rumus itu yang bisa digunakan, tetapi ini RC M1 dikali vektor R1 per M ditambah M2 dikali vektor R2 per M ditambah M3 dikali vektor R3 per M. Itu juga bisa digunakan untuk mencari posisi pusat massa. Soal nomor 2 bagian B. Dengan menggunakan rumus pusat massa, hitunglah vektor posisi pusat massa di atas. R sama dengan sigma MK RK per sigma MK sama dengan sigma MK RK per M. Penyelesaiannya, vektor RPM sama dengan vektor R sama dengan 1 per M N sigma I MI XI. XPM 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 5.
sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 5 per 3 sama dengan 8 per 3. Kenapa 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 5? Itu tuh maksudnya M1 dikali R1I ditambah M2 kali R2I ditambah M3 dikali R3I. Kenapa M itu besar? Kenapa M itu bernilai 3? Karena M itu termasuk M total dari keseluruhan. YPM sama dengan M1 dikali R1J ditambah M2 dikali R2J ditambah M3 dikali R3J sama dengan 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 per 3 sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 2 per 3 sama dengan 8 per 3. ZPM sama dengan M1 dikali R1K ditambah M2 dikali R2K ditambah R3 dikali M3 dikali R3K sama dengan 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3 per 3. Sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 per 3. Sama dengan 9 per 3 dan hasilnya adalah 3. Maka posisi pusat masanya RPM yaitu XPMI ditambah YPMJ ditambah ZPMK yaitu 8 per 3I ditambah 8 per 3J ditambah 3K. Untuk soal yang ketiga, bagian A. Buktikan persamaan vektor kecepatan pusat massa adalah V R dot sama dengan 1 per M sigma NKRK. RPM sama dengan XPMI ditambah YPMJ ditambah ZPMK. Di mana RPM ini bisa juga dibuat dengan R1 dikali M1 ditambah R2 dikali M2 ditambah R3 dikali M3 ditambah titik Rn dikali Mn per M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah titik Mn. Maksud dari Rn ditambah Mn dan Mn itu berarti tidak membatasi dari misalnya M1 ditambah M2 tambah M3 berarti selanjutnya bisa dibuat M4, M5 dan seterusnya. Vektor dari RPM sama dengan 1 per M N sigma I sama dengan 1 MI dikali R1. Di mana M itu adalah jumlah total massa pada sistem yang ditinjau. Soal ketiga bagian D. Hitunglah kecepatan pusat massa sistem partikel untuk soal nomor 2 di atas. Caranya hampir sama kayak soal nomor 2 bagian B. Tetapi bedanya di sini yang dicari adalah kecepatan pusat massa. Itu rumusnya VPM sama dengan vektor kecepatan sama dengan 1 per M N sigma I MI dikali VI. XPM sama dengan 1 XPM sama dengan M1 V1I ditambah M2 V2I ditambah M3 V3I per M sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 per 3 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. YPM M1 dikali YPM sama dengan M1 dikali V1J ditambah M2 dikali V2J ditambah M3 dikali V3J per M sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 per 3 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 1 per 3 sama dengan 5 per 3.
ZPM sama dengan M1 dikali P1K ditambah M2 dikali P2K ditambah M3 dikali P3K per M. Sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 per 3 sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 2 per 3. Sama dengan 5 per 3. Jadi hasil dari VPM itu sama dengan, yaitu 2I 5 per 3J dan 5 per 3K. Untuk soal yang nomor 4. Tunjukkanlah bahwa energi kinetik dari dua sistem partikel adalah setengah mv kuadrat ditambah mu v kuadrat, di mana m sama dengan m1 ditambah m2 dan v kecepatan relatif serta mu massa reduksi. Misalkan dua partikel terjadi gaya reaksi dalam dan luar. Maka untuk tiap partikel dp1 per dt sama dengan vektor dari F1 luar ditambah F12 dp2 per dt sama dengan vektor dari F2 luar ditambah F21. Dengan menerapkan hukum 3 Newton dan kita jumlahkan persamaan 1 dan 2 diperoleh d per dt P total sama dengan sigma I vektor F1 luar. Karena F12 ditambah F21 sama dengan F21 ditambah F12 sama dengan 0. Dari persamaan 3 disimpulkan bahwa momentum total sistem hanya dipengaruhi gaya luar, tidak sama dengan gaya luar yang dianggap 0. Berakibat tidak berlakunya momentum total sistem. Bila resultan gaya luar sama dengan 0, maka dp total per dt sama dengan 0. P total sama dengan vektor P1 ditambah vektor P2 sama dengan M dikali vektor kecepatan 1 ditambah M2 dikali vektor kecepatan 2 sama dengan M1 D vektor R1 per dt ditambah M2 D vektor R2 per dt, di mana D per dt yaitu M1, di mana D per dt M1 R1 ditambah M2 R2. P total sama dengan M dikali D per dt M1 R1 ditambah M2 R2 per M. Dengan M adalah massa total partikel. Maka P total sama dengan M dikali D vektor R PM per dt sama dengan MV PM. Dengan RPM sama dengan M1 dikali R1 ditambah M2 dikali R2 per M. Di mana rumus energi kinetik itu setengah mv kuadrat dengan M sama dengan M total ditambah MV PM, di mana MV PM sama dengan mu. Jadi setengah MV kuadrat ditambah mu V kuadrat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.